Amin. Baik, acara selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Ustaz Muhammad Arifin untuk memulai kajian tersebut. Padanya waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillahil mubdi'ul mu'id, al-fa'alu lima yurid, alladhi khalaqal khalqa faminhum syaqiyyu wa sa'id. Fahadha qarrabahu lihadratihi wa hadha ashqahu fahuwa ba'id. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, afdhalur rusuli wal abid. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, nawadu ta'annu wa ta'lim wal ifada wal istifada wal nafa wal intifa' lillahi ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Kepada iman jamaah sekalian, para jamaah Manarul Ilm yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, terkhusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat umur panjang, sehingga pagi hari ini di subuh yang cerah ini kembali kita dipertemukan oleh Allah dalam majelis ilmu, walaupun melalui virtual. Semoga tidak mengurangi keberkahan kita mencari ilmu, dan kelak ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang barakah, manfaat dunia dan akhirat. Amin, Allahumma amin. Ikhwatal iman jamaah sekalian, melanjutkan kajian tadabbur dan tafsir Al-Qur'anul Karim, di mana kita sudah sampai pada surat Al-A'raf ayat ke-127 atau 126. Di mana hal ini mengisahkan tentang bagaimana para ahli sihirnya, kerajaan atau ahli sihir negara, orang-orang yang mengikuti terhadap pemahaman Fir'aun, ternyata dalam waktu sekejap bisa menerima iman dengan ilmu yang dia miliki dan kesopanan yang dia miliki dan adab. Maka di sini ikhwatal iman, sebuah gambaran betapa mudahnya iman itu menancap dalam diri manusia ketika sudah diberikan oleh Allah akses ke dalam hatinya. Dan kita berharap dengan kita membuka akses ini, Allah pun berkenan memberikan akses keimanan untuk kita sehingga kita mati dalam keadaan beriman. Saya bacakan ayat ke-126 hingga 128 sebagai lanjutan kisah dari perseteruan antara Fir'aun dan para penyihir yang mengikutinya, yang kongnya, dengan Nabi Musa alaihissalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-A'raf ayat 126. وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مسلمين. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه
أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين صدق الله العظيم. Khotbah jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman menggambarkan kisah dari para ahli sihir yang dulu menentang terhadap risalah yang dibawa oleh Nabi Musa tentang Islam. Mereka mempercayai bahwasannya Tuhan mereka adalah Fir'aun. Di mana Fir'aun ini sudah melibat sisi kemanusiaan, yang mana dia mengaku sebagai Tuhan, Ana Rabbukumul A'la, saya adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Dan orang-orang Mesir kuno pada saat itu yakini mendewakan dewa-dewa yang mereka yakini, dan di antara dewa yang paling mereka sembah dan agungkan adalah dewa matahari. Dan mereka meyakini Fir'aun ini adalah keturunan dari dewa matahari. Mirip dengan apa yang terjadi pada keyakinan orang-orang di Jepang. Ikhwatal iman jemaah sekalian, kisah yang kemarin sudah kita bahas di mana para pembesar kaum dari Fir'aun itu mengusulkan dan menghadirkan para penyihir yang memiliki kemampuan di atas rata-rata, dan itu disebarluaskan, bahkan dalam riwayat jumlah mereka adalah 15.000. Ada riwayat lain lebih dari itu. Sehingga mereka merempalkan tali-tali mereka yang disihir untuk menjadi seekor ular dan menakut-nakuti orang yang melihat yang tersihir dengan itu. Bahkan seakan-akan banyaknya tali itu saking terlampau banyaknya menyerupai gunung, sehingga mereka yang tersihir matanya rasakan rasa takut yang luar biasa. Namun hal itu tidaklah berlaku bahwasannya sihir itu kalah dengan mukjizat, khayalan itu kalah dengan fakta. Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat, yaitu tongkat Nabi Musa yang berubah menjadi Thubanun mubin, ular yang nyata, yang memakan setiap tali-tali yang menyerupai ular dengan sihir-sihir. Maka tatkala mereka ini mengetahui dengan penuh ilmu, sehingga ilmu itu sangat bisa menghantarkan manusia menuju keimanan. Yang penting hatinya ikhlas, hatinya tulus, hatinya bersih, tidak ada kepentingan apapun, maka kebenaran yang mutlak itu tidak bisa dikaburkan dengan khayalan-khayalan atau sihir semata. Akhirnya para penyihir itu beriman, dan iman mereka tidaklah menunggu izin dari Fir'aun. Di mana Fir'aun menentang tentang hal tersebut. Qala Fir'aunu amantum bihi qabla an adana lakum. Kenapa kalian ini beriman sebelum kalian itu mendapatkan izin dari aku? Bahkan dia dituduh sebagai, mereka ini para penyihir ini dituduh sebagai pembuat makar, dan dituduh bahwasannya Nabi Musa ini yang mengajarkan mereka untuk berbuat makar. Inna hadza lamakrun makartumuhu fil madinah akhriju minha ahlaha. Bahkan dikatakan oleh Fir'aun ini,
Innahu lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihr. Ini Musa ini yang ngajarin kamu. Padahal dalam riwayat ketika salah seorang penyihir ini bertemu dengan Musa, Nabi Musa mendakwahkan bahwasanya kamu itu tidakkah mau beriman dengan apa yang aku bawa, dengan kebenaran ini, dengan mukjizat nantinya. Maka katanya kaum sihir ini, pemimpin sihir ini, kata dia, besok kamu akan mendapatkan sihir yang luar biasa dari kami. Lalu Nabi Musa pun menanyakan, kalau kamu kalah, apakah kamu beriman? Dia pun mengatakan, ya boleh. Dan di situ pun ada Fir'aun menyaksikan ya, diskusi keduanya. Namun begitulah, ketika orang memiliki kekuasaan, bisa memutarbalikkan apa yang terjadi dan fakta yang ada menjadi fakta yang sesuai dengan yang diinginkannya. Maka ketika para penyihir itu ketika beriman karena dia mengetahui dari kebenaran yang paling dalam dengan ilmu yang mereka miliki, bahwasannya yang disampaikan, yang diberikan, yang dipertontonkan oleh Nabi Musa ini bukanlah sihir. Itu adalah kebenaran. Itu adalah mukjizat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seketika itu mereka pun beriman dan spontanitas mereka sujud mengakui Rabbi Musa wa Harun. Mereka mengatakan amanna bi rabbil alamin. Kami beriman dengan Tuhan semesta alam, Rabbi Musa wa Harun. Ikhwatal iman jemaah sekalian, inilah keunikan iman. Di pagi hari mereka masih dalam keadaan kafir, kemudian masih bertentangan dan menentang, namun dengan ilmu dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang masuk ke dalam hati mereka, begitu juga dengan adab mereka tatkala bermuhawarah atau berdebat dengan Nabi Musa dalam pertandingan sihir melawan mukjizat itu, mereka mengakui karena tatkala mereka mendustakan apa yang mereka ketahui dengan penuh ilmu, maka sama saja mereka membohongi dirinya sendiri, membohongi hati dia yang paling dalam tentang kebenaran. Jadi ada kebenaran yang mutlak, khususnya bagi mereka yang benar-benar mengetahui kebenaran itu dengan ilmu. Para ahli sihir tahu kalau apa yang dibawakan, yang dipertontonkan oleh Nabi Musa ini bukanlah sihir, karena mereka juga ahli dalam bidang sihir. Maka seketika itu dari pagi, tatkala dia pagi masih kufur kepada apa yang dibawa oleh Nabi Musa, lalu setelah itu melewati siang mereka sudah beriman, bahkan tatkala dieksekusi pun, ya, walaupun misalkan di hari itu juga mereka sudah berubah statusnya menjadi syuhada, menjadi orang-orang yang syahid, yang mati dalam keadaan iman. Masya Allah. Ini yang harus kita jadikan motivasi. Kalau mereka dalam waktu yang tidak terlampau lama dengan keimanannya yang yang luar biasa bisa mati dalam keadaan iman, bahkan menjadi syahid, menjadi syuhada, menjadi orang-orang yang mati syahid, yang jelas-jelas masuk surga karena membawa keimanannya, mempertahankan ujian keimanannya dengan ujian yang dahsyat, yaitu apa? Yaitu siksaan dari Fir'aun dengan keputusan la uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin thumma la usallibannakum ajma'in. Dipotong kanan tangannya berarti kaki kirinya. Atau kalau dipotong tangan kirinya, maka kaki kanannya dipotong lalu disalib. Sehingga mereka mengatakan yang digambarkan dalam surat Al-A'raf ayat 126. Wa ma tanqimu minna, dan tidaklah kamu dendam dan marah terhadap kami wahai Fir'aun dan para pembesar kaumnya. Illa an amanna, kecuali karena kami ini beriman bi ayati rabbina, dengan ayat-ayat Tuhan kami. Lamma ja'atna, tatkala ayat-ayat itu datang menghampiri kami. Ikhwatal iman, dan kita bersyukur di Indonesia ini kita tidak mengalami ujian sebagaimana yang dialami oleh kaumnya Nabi Musa, mantan penyihir yang sudah beriman. Sekali beriman, ujiannya langsung berat. Dan orang-orang yang biasa diuji ini
ketika dia diuji kemudian dia sabar, maka luar biasa. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Janji Allah dalam surah Az-Zumar, sesungguhnya orang yang mampu bersabar, maka suatu saat kelak di akhirat akan mendapatkan balasannya dari Allah tanpa ada hitungannya. Sehingga memaknai sabar itu bukan hanya sabar tatkala mendapatkan musibah, tapi sabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah, yaitu beriman kepadanya, mempertahankan keimanannya. Sabar juga dalam hal menjauhi larangan-larangan yang Allah haramkan. Entah itu haram yang sifatnya dosa besar atau yang dosa kecil. Yang ketiga, memang sabar dalam menjalani qada dan qadarnya Allah, khairuhu wa syarruh, yang kita sukai atau yang kita tidak sukai. Maka untuk meraih kesabaran itu butuh perjuangan, tidak hanya dengan ilmu, tidak hanya dengan perjuangan, tetapi juga dengan doa. Dan para kaum Nabi Musa ini berdoa kepada Allah, Rabbana, ya Tuhan kami, afrigh alaina, berikan kepada kami, limpahkan kepada kami, sobron, kesabaran, atas ancaman Fir'aun, atas ujian keimanan yang diberikan oleh Fir'aun. Wa tawaffana, dan wafatkan kami, muslimin, sebagai orang-orang yang berserah diri, yaitu orang-orang Islam. Ikhwatal iman jamaah sekalian, itulah gambaran bagaimana kita dalam meniti kesabaran ini harus senantiasa meminta kepada Allah. Untuk terus meminta dan dikuatkan hati kita, agar kita ini menjadi orang-orang yang sabar, menjadi orang-orang yang istiqomah dalam keimanan kita. Karena di masa akhir ini, ya Allah, bisa jadi ujian-ujian itu datang. Mungkin di suatu tempat ujiannya mirip dengan hal tersebut. Mungkin di Uighur, mungkin di Rohingya, ya, di mana mereka mendapat perlakuan sebagai kaum minoritas dari yang mayoritas, sehingga dalam beribadah pun mereka tidak nyaman. Mungkin yang baru-baru kali ini yang viral di Inggris, untuk sholat saja di musim dingin di sekolahnya dimarahin, dihardik oleh guru mereka, lalu mereka pun mempertahankan keimanannya, sholat walaupun di luar ruangan dalam kondisi cuaca yang dingin. Itu sangat luar biasa, dan semakin kita diuji, semakin kita ini bersabar, maka semakin kita ini mendapatkan balasan dari Allah yang luar biasa nantinya. Amin. Allahumma amin. Setelah itu, waqala al-mala'u min qaumi Fir'aun. Dan berkata al-mala', para pemuka, pembesar kaumnya, pemimpinnya, min qaum, dari kaum Fir'aun. Kaum itu sekerumpulan laki-laki, lebih dari 3 itu disebut kaum. Atadharu Musa, apakah kamu wahai Fir'aun akan membiarkan Musa wa qaumahu, dan kaumnya yaitu Bani Israel, liyufsidu fil ardi, untuk mereka ini melakukan kerusakan di muka bumi, wa yadharaka, dan dia Musa begitu juga pengikutnya akan meninggalkanmu, wa alihataka, dan juga meninggalkan menyembah terhadap Tuhan-Tuhan berhala dan dewa-dewa yang sudah diagungkan, termasuk Fir'aun itu sendiri di dalamnya. Tetapi Fir'aun tidak mau tinggal diam. Bisikan-bisikan yang mempertanyakan itu dijawab oleh Fir'aun dengan apa? Qala, dia berkata, sanuqattilu abna'ahum, kami akan membunuh anak-anak laki mereka. Wa nastahyi nisa'ahum, dan kita biarkan, kita permalukan para wanita mereka. Wa inna, dan sesungguhnya kita ini, fauqahum, berada di atas mereka, qahirun, adalah orang yang berkuasa. Inilah penguasa. Ya. Penguasa itu kalau sudah otoriter, boleh memaksakan kehendak terhadap apa yang dia yakini, nah, ini akan menjadi permasalahan. Padahal Nabi kita Muhammad SAW menunjukkan ketika Anda berkuasa, ketika dia berkuasa, janganlah otoriter, jangan memaksakan kehendak, khususnya hak asasi manusia dalam urusan ibadah dan keimanan. Alhamdulillah kita di Indonesia ini hidup berdampingan, bahkan agama kita
Bagaimana kita menyembah kita Tuhan Allah Subhanahu wa taala ini dilindungi dengan undang-undang dasar negara kita. Dan Nabi pun ketika merealisasikan atau membentuk negara Islam pertama itu Madinah juga memberikan jaminan perlindungan kepada agama-agama yang lain, termasuk pada saat itu ada Yahudi dan orang-orang yang belum menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan adanya undang-undang yang disebut dengan Piagam Madinah. Ikhwatal iman jamaah sekalian, berkatalah Musa, qala Musa liqaumihi, kepada kaumnya Bani Israel, membesarkan hati mereka, menguatkan kembali hati mereka. Kalau tadi sudah lulus orang-orang yang beriman dari kalangan ahli sihir, dia beriman kepada Allah dan luar biasa keimanannya. Namun setelah itu masih ada ujian yang bertubi-tubi. Maka Nabi Musa berkata kepada kaumnya Bani Israel, ista'inu billah. Mohonlah kalian pertolongan kepada Allah. Wasbiru, dan bersabarlah kalian terhadap apa? Penganiayaan, terhadap ujian-ujian fisik, keimanan, dan lain sebagainya. Innal arda lillah. Sesungguhnya bumi ini adalah milik Allah. Andai saja diusir dari situ atau pergi dari tempat itu, yakinlah bahwasannya bumi ini milik Allah. Bahkan tatkala kalian tetap di situ pun, pasti kekuasaan itu akan bergilir. Dulu yang berkuasa bisa menjadi rakyat biasa. Begitu yang saat ini rakyat biasa, kelak akan menjadi penguasa. Maka ketika menjadi penguasa, jangan dolim. Gitu. Kalau dolim, pasti dibalas. Pasti nanti akan merasakan efek sampingnya. Ya. Kata Nabi Musa ketika membesarkan hati kaumnya agar menjadi orang-orang yang terus meminta pertolongan dari Allah dan terus bersabar, yurithuha may yasha'u min ibadih, bahwasannya muka bumi ini akan diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang Dia kehendaki. Makanya kita harus memperhatikan ini. Wal aqibatu lil muttaqin, dan akibat atau kesudahan yang baik itu al-aqibah lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Ikhwatal iman jamaah sekalian, kita ambil pelajaran penting, salah satunya adalah bagaimana kita mempertahankan keimanan kita. Kita yang sudah hidup berhari-hari, bertahun-tahun bahkan beribadah kepada Allah, sebenarnya itu adalah menguatkan iman kita kepada Allah. Jangan sampai kita telah berhari-hari, bertahun-tahun, bahkan mungkin kurang beberapa tahun lagi kita akan dicabut nyawanya dengan ukuran umur-umur yang 60-70 tahun, di mana dikatakan a'maru ummati baina sittin was sama'in, kata Nabi. Bahwasannya umurnya umatku itu antara 60-70 tahun. Tapi na'udzubillah, kita berdoa kepada Allah, jangan sampai setelah kita berjuang bertahun-tahun, ternyata mati dalam keadaan yang kufur. Jangan sampai kalah dengan kaumnya Nabi Musa, yang di saat pagi harinya, dia ini masih kufur, masih menentang, masih berdebat, masih bermunadharah. Namun di saat itu juga, di sore harinya atau di siang harinya, atau tidak lama dari hal tersebut, mereka sudah menjadi para syuhada. Mereka menjadi para orang-orang yang kelak mendapatkan surganya Allah karena dia mampu mempertahankan keimanannya dalam menghadapi sebuah ujian keimanan yang sangat luar biasa dahsyat. Ikhwatal iman, ujian keimanan kita bukan hanya dalam urusan fisik saja. Ujian kita ini juga terdapat dalam harta benda kita, anak istri kita, jabatan kita, harta yang melimpah ruah yang Allah berikan kepada kita, yang tidak pandang bulu apakah dia dicintai oleh Allah atau dia dibenci oleh Allah karena kekafirannya. Semuanya diberikan harta, dan itu adalah ujian. Sehingga jikalau ada pemurtatan, kalau ada misi-misi yang membuat seorang mukmin muslim keluar dari imannya, mungkin karena janji sembako, janji beasiswa, janji harta benda, atau bahkan cinta, ya, dan
karena keluarga atau karena hubungan-hubungan yang terlarang, itu bagian dari ujian yang terberat, karena terkadang orang itu lupa dan lalai ketika Allah uji dengan keleluasaan, banyak harta yang melimpah atau jabatan yang dia pegang. Maka di sini ikhwatal iman, ista'inu bis-sabri was-shalah. Kita diperintahkan untuk terus menjadikan sabar dan salat itu sebagai ajang sarana mendapat pertolongan Allah. Kalau kita sabar, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Namun perlu diperhatikan bahwasanya sabar yang Allah perintahkan khususnya dalam surat-surat di Al-Qur'an, termasuk juga di akhir surat Al-Imran, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bersabarlah kalian wahai orang beriman dan terus bersabar agar kalian kelak menjadi orang-orang yang beruntung. Sabar dalam artian menjalani perintah Allah, mempertahankan keimanannya dengan godaan-godaan yang luar biasa, juga sabar dalam menjauhi larangannya dan dalam menghadapi musibah yang sudah Allah tetapkan di muka bumi dengan qada dan qadarnya. Insyaallah kalau kita ini sabar terus melaksanakan salat ini, insyaallah kita akan mati dalam keadaan iman. Dan syarat orang dikatakan sabar diantaranya adalah harus mencari ridho Allah dalam kesabarannya, yaitu innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa. Dalam bersabar ini harus semuanya karena Allah. Salat kita karena Allah, menjauhi riba karena Allah, menjauhi zina karena Allah, menjauhi apa-apa yang Allah haramkan, semuanya karena Allah. Dan yang kedua adalah jangan banyak berkeluh kesah, karena berkeluh kesah kepada selain Allah akan mengurangi kualitas kesabaran kita kepada Allah. Dan yang terakhir, harus tepat kesabaran itu pada momentumnya. Sebagaimana para ahli sihir yang beriman kepada Allah, lalu diuji saat itu juga, mereka menghadirkan kesabaran itu pada saat itu juga. Dan itu disupport dan didukung dengan apa yang Nabi sabdakan, innamas sabru inda sudmatil ula. Sabar itu haruslah tepat pada waktu tatkala kita diuji. Mungkin kita diuji saat ini, maka kesabaran itu harus juga hadir saat ini juga. Mungkin kita diuji esok hari, maka kesabaran itu harus juga hadir pada esok hari. Semoga kita diberikan kesabaran yang kuat dalam urusan keimanan ini dan juga dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya, karena orang yang memegang imannya, memegang syariatnya di akhir zaman ini diibaratkan orang yang memegang bara api, yang mana bara api kalau kita pegang ini luar biasa, bisa kita lempar kalau tidak kuat karena panas. Mungkin kita berusaha terus istiqomah, namun tatkala bertemu dengan rintangan berupa lingkungan yang kurang baik, maka kita merasa tertekan, merasa kita ini berat hati dan seterusnya. Begitu juga yang lain, semoga kita terus dibimbing oleh Allah dan mendapat hidayahnya. Amin. Allahumma amin. Saya kira cukup dari apa yang perlu saya sampaikan pada kesempatan pagi ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Mungkin dari para jemaah apakah ada pertanyaan? Ya, mungkin ada yang mau menambahkan, monggo, terkait kisah ini. Luar biasa memang kisahnya, penyihir dan juga kisah-kisah Fir'aun ini. Ustaz Wahyudin mau menambahkan, monggo. Ya, cukup. Bisa ditulis kalau memang sungkan. Kadang sungkan suaranya terdengar. Alhamdulillah. Gak ada yang tanya ini.
Ampun. Yang ditutup dengan doa. Monggo ditutup doa, Mas Imam. Baik. Alhamdulillah, mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukaffir rabbana lakal hamdu. Amin. wa adim sultanik. Amin. Nusi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala. Amin. wa lakal hamdu wa anta ridha. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma salli ala Muhammadin fil akhirin. Allahumma Amin. hatta Amin. al warithin. Allahumma Amin. القرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى. آمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا آمين. منه ما جهلنا آمين. وارزقنا آناء الليل وأطراف آمين. واجعله لنا حجة يا رب آمين. العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا آمين. دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آمين. الذي فيها معادنا واجعل الحياة آمين. آمين. في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل خير عمرنا خير عمرنا آخرة. خير عملنا خواتمة وخير أجلنا يوم ألقاك فيه. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير محزن. اللهم إنا نسألك خير وخير الدعاء وخير النجاة وخير الحياة وخير الممات وثبتنا وثقل موازيننا. آمين. وارفع درجتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطيئاتنا وأسألك الغنى. آمين. هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين. آمين. وآتنا في الدنيا حسنة. آمين. 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 الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ustadz Ilmu Arifin atas kajiannya. Terima kasih juga kepada seluruh jamaah Masjid Menurul ITS yang telah hadir. Sekian pengajian pada subuh pada pagi hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada tutur kata dan jika lagu yang kurang berkenan mungkin bisa diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hamdi. Sama-sama. Terima kasih Pak Ustadz.